Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankan berkaitan dengan undangan rapat yang hari ini, hari Jumat 25 Februari 2022 pukul 13.00 sampai dengan selesai itu, terkait dengan rapat sosialisasi hasil KAS dan rapat koordinasi kegiatan belajar mengajar dan penilaian seperti yang disampaikan di grup dinas. Pertama, saya mohon maaf tidak bisa hadir karena di Temanggung, mengajar di Temanggung untuk hari ini, hari Jumat ini. Yang kedua, terima kasih, kami sudah dikirimi bahannya oleh Bu Ella. Ini di RKAS-nya sudah dikirimi, kemudian dokumen berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, surat edaran terakhir juga sudah dikirimi. Terima kasih Bu Ella. Ini sudah saya pelajari, sudah saya baca, sudah saya lihat. Dan insya Allah sudah saya cermati. Dan satu hal, menurut kemarin sudah saya konfirmasi, ini bukan draft ya. Jadi ketika saya tanyakan ini apakah bukan draft, Bu Ella menjawab bukan. Jadi ini sudah fix ya. Maka saya buka kemarin, saya buka dokumen RKAS-nya ini, Bapak Ibu. Ini yang BOP saya cermati, coba saya cermati menurut sepengetahuan saya nih. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi nih. Ini misalnya di souvenir kejuaraan lomba dan penghargaan guru TU berprestasi. Ini dananya cukup besar, 24.748.000. Nominalnya cukup besar. Nah, ini kegiatannya dalam bentuk apa nih? Ini mohon penjelasannya. Yang kedua, ini Bapak Ibu, cetak buku pedoman kehidupan siswa di sekolah. Ini ada kegiatannya tapi tidak ada pembiayaannya. Padahal menurut hemat saya ini penting sekali. Buku pedoman kehidupan siswa di sekolah ini, kita kayaknya, saya tidak tahu persis apakah sudah pernah disusun atau belum. Kalau setahu saya belum pernah ya, belum pernah melihat wujudnya. Padahal ini sangat strategis dan menurut saya penting untuk siswa, guru, dan seluruh warga. Jadi sebaiknya kegiatan ini dianggarkan, diadakan sekaligus dianggarkan. Ini yang saya biru-biru ini. Kemudian yang kedua, ini cetak kartu identitas Perpus dan OSIS kelas 10 YO. Ini 25.000. Ini apakah nggak bisa dijadikan satu? Ini dan itu artinya dua ya. Tapi saya pikir ini jadi satu. Jadi kartunya, setahu saya tahun lalu itu sudah jadi satu. ID Perpus sekaligus untuk OSIS ya. Maksud saya OSIS, kartu OSIS sekaligus ID-nya Perpus. Nah, ini cuma besar sekali ya, menurut saya cukup besar nominalnya ini. Per itemnya 25.000. Ini spesifikasinya seperti apa? Kok mahal gitu maksud saya. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu, fotokopi soal ulangan harian siswa kelas 10, 11, dan 12. Ini paper test lagi ya Bu. Bapak Ibu mohon klarifikasinya, berarti kita paper test lagi. Kalau menurut hemat kami ini sebuah kemunduran ya. Kemunduran, eranya ke depan itu era paperless. Jadi kenapa kita kok mundur lagi padahal sarana prasarananya seperti model kita itu sudah stabil, sudah bagus, sudah tidak pernah lagi down,
Sehingga kenapa harus paper test lagi? Ya, paper test. Sehingga karena ini biayanya juga cukup besar, 15 juta. Oke, ini Bapak Ibu. Terus yang lain-lain. Nah, ini ada yang menjadi tanda tanya juga, guru tamu mapel agama. Ini mapel agama apa nih? Apakah ini kalau melihat satuannya cuma tertulis 12 bulan, kemudian per ininya 1.805.000. Ini berapa orang ya? Setahu saya ini guru agama Buddha, yang tidak itu guru agama Buddha sama Pak Thomas itu mungkin ya, tapi yang pasti guru agama Buddha. Dan selama ini besarannya ya seperti sekian banyak. Nah, apakah akan diberi ini? Ya, karena setahu saya guru agama Buddhanya itu PNS ya, PNS di sebuah sekolah dasar. Nah, apakah sekarang berubah statusnya saya tidak tahu. Mohon penjelasannya ini untuk anggaran guru tamu mapel agama. Ya. 12 bulan ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini kalau dikatakan ini sudah resmi, mestinya ada cap dan tanda tangan. Juga sudah ada ininya, tetapi ini belum ada cap, belum ada tanda tangan. Bahkan ini masih Pak Budi Rianto, ini kepala sekolahnya masih Pak Budi. Padahal sekarang kan sudah ganti ya, sudah ganti, sehingga saya kira ini masih masih draft ya, masih draft. Kalau mau difikskan ini diganti dulu. Oke, itu untuk yang dana BOP. Kemudian untuk dana BOS, ini perangkat jaringan internet. Ini apa saja yang diperbaiki? Perangkat jaringan internet. Karena ini masalah yang bertahun-tahun tidak pernah selesai. Apakah ini bisa menyelesaikan apa tidak? Seperti yang kami sampaikan secara pribadi ke Waka sarana prasarana, apakah tidak sebaiknya menggunakan metode RT RW-net? Maksud saya RT RW-net itu adalah satu pusat ya, kita langganan besar dari IndiHome misalnya, kemudian didistribusikan pakai kabel-kabel ke kelas-kelas, setiap kelas satu, kemudian routernya di kelas itu kemudian baru dipancarkan nirkabel kepada anak-anak di kelas itu. Atau kita ngecer menggunakan MyOrbit seperti yang saya sampaikan kepada Waka Sarpras Pak Dayat, sudah kami sampaikan itu. Dulu juga sudah pernah saya usulkan menggunakan metode RT RW-net. Nah, ini saya tidak tahu perangkat jaringan internet seperti apa yang direncanakan untuk menyempurnakan yang sudah ada, menyempurnakan dan memastikan hasilnya. Karena kalau kita menggunakan metode cara yang sama bertahun-tahun dengan cara yang sama menghasilkan hasil yang berbeda, itu saya kira sesuatu yang agak naif ya. Terus berikutnya, nah ini Bapak Ibu, pertanyaannya cuma satu, ini juga cukup signifikan dananya. Ini berarti dengan asumsi yang penerimaan tamu hambalan dan sejenisnya ini asumsinya pandeminya sudah berakhir ya. Nah, bagaimana kalau nanti kita naik level kemudian PJJ lagi? Mohon klarifikasinya saja. Nih, kalau melihat ini asumsinya sudah nggak ada pandemi, sudah keadaan normal.
Y. Ini ya termasuk ini pertanyaannya sama, pandemi COVID-19 nya asumsinya sudah selesai ya. Y. Termasuk ini asumsinya sama, mohon klarifikasinya. Kemudian untuk seleksi siswa program bilingual, ini penjelasannya apa, monggo? Saya tidak tahu, mohon dijelaskan saja. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, motivasi dan sosialisasi perguruan tinggi negeri. Ini tahun lalu sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah kita sudah naik peringkat di peringkat LTMPTN-nya. Bapak Ibu, mari kita lihat ini. SMA 1 Kebumen itu di ranking 76 Bapak Ibu. Ini untuk benchmark ya, pembanding yang setara. SMA 1 Kebumen, pembandingnya ya SMA 1 Gombong lah katakan seperti itu. Di SMA 1 Kebumen ranking 76 nasional. Kemudian kita di ranking 196. Alhamdulillah ini sudah naik 33 dari setahun sebelumnya. Ini up 33. Suatu prestasi yang luar biasa. Dan saya masih ingat Pak Budi Rianto, kepala sekolah yang dulu, itu menargetkan agar supaya naik. Karena kita rankingnya masih terlalu jauh dengan SMA 1 Kebumen. Nah, masih selisih lebih dari 100 ini. Nah, ini mohon untuk bisa lebih diintensifkan ini. Kalau kita lihat detailnya seperti ini, ranking nasionalnya, total nilainya sekian. Nah, ini tes potensi skolastiknya 572, sainteknya 543. Nah, sosumnya lebih tinggi. Jadi kita teman-teman guru seperti saya dan teman-teman guru yang saintek ini masih perlu berjuang lagi, karena faktanya sainteknya itu masih ketinggalan dibanding soshum yang 579. Nah, ini pemicu. Nah, kemudian mestinya itu dirumuskan dalam bentuk kegiatan ini. Bukan cuma dimotivasi, tetapi kapasitasi teman-teman guru yang saintek, terutama karena kita terutama untuk mengejar yang LTMPT itu. Nah, mestinya muncul di kegiatan ini apa treatmentnya agar supaya target naik lagi seperti tahun lalu, syukur bisa nempel ke SMA 1 ya. Nah, ini kemudian ini Bapak Ibu, hosting web SCHID 4 juta. Apakah ini tidak bisa dijadikan satu dengan sewa servernya ini? Jadi SCHID servernya di sini, dibarengkan dengan model. Pertanyaan saya, apakah bisa atau tidak? Kemudian saya sudah klarifikasi ke Mas Herman tadi. Saya tanya ke Mas Herman melalui WA tadi barusan, ini Pak, punya Sago udah punya hosting sendiri Pak sampai 2024 untuk SCHID. Nah, ini saya tadi tanyakan untuk SCHID ternyata sampai 2024. Nah, kalau demikian, ini juga pertanyaan saya, apakah yang disampaikan Mas Herman ini benar atau bagaimana? Nah, karena di sini muncul dananya 4 juta. Jadi kalau sampai dengan 2024 ya mestinya tidak muncul ini 4 jutanya. Kalau ini memang 1 tahun, per tahun memang segini. Oke. Terus ini Bapak Ibu, nah ini konsumsi pelaksanaan. Ini kalau online, ini panitianya mungkin kebanyakan ya, atau tidak saya tidak tahu lah.
Setahu saya kalau online mestinya lebih efisien dan lebih efektif. Jadi kepanitiaan itu semestinya yang pokok-pokok saja. Jadi yang tidak terlalu diperlukan, karena online itu kan misalnya seksi tempat tidak diperlukan. Itu ya monggo, itu saran saja. Saran saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini penilaian akhir semester 1. Ini paper test. Ini paper test, ini kita lihat paper test. Karena ada fotokopi yang jumlahnya cukup besar ini. Dananya totalnya sampai 89 juta. Nah, ini kalau kita laksanakan paper test lagi, ini sebuah kemunduran besar untuk SMA Negeri 1 Gombong. Sekali lagi, era ke depan itu era paperless. Kalau kemudian kita mundur lagi, ya saya kira itu kemunduran. Bahwa memang ini menghasilkan keuntungan koperasi, karena koperasi dapat untung dari fotokopi, itu benar. Tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita menjadi mundur. Apa kata dunia nanti kalau SMA Gombong yang sudah punya model relatif stabil, ini kemudian mundur dengan melaksanakan paper test lagi. Saran saja, ini pandangan saya, pandangan saya saja. Ini termasuk karena di PAT juga begitu, dan ini dananya cukup gede nih, 89 juta itu gede banget. Ini baru penilaian akhir semester dengan panitia yang juga luar biasa banyak. 20 orang itu. Ya karena paper test ya. Kemudian untuk ini TUC ini. TUC online ya. Kalau lihat ininya online. Ini panitianya juga banyak banget, 20 orang. Ini job disk-nya apa saja ini, sampai 20 orang. Ini karena ini akan membebani keuangan juga. Ya, kalau untuk untuk pengalaman ya bagus, untuk pengalaman teman-teman itu bagus. Dengan catatan kepanitiaannya itu silih bergilir gitu ya. Kemudian ini panitia akhir PAT, penilaian akhir tahun, ini juga sama 65 juta. Ini lebih kecil daripada penilaian akhir semester. Saya tidak tahu mengapa bisa lebih kecil ini, padahal sama ininya. Penilaian akhir tahun ini dengan yang ini. Oh, mungkin karena sudah kelas 12-nya tidak ada ya. Tidak ada ya. Betul juga. Oke, ini juga paper test. Sehingga ini menurut saya langkah kemunduran. Sekali lagi, koperasi bisa koperasi yang berharap dari keuntungan fotokopi ini tidak dijadikan pertimbangan utama untuk melakukan paper test. Oke. Bahwa faktanya koperasi dapat keuntungan dari sini. Untung koperasi saya mendukung, tetapi tidak dengan cara-cara seperti ini. Dan tidak dijadikan pertimbangan utama di dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan penilaian ini. Karena sekali lagi ini juga menyangkut marwah SMA Negeri 1 Gombong. Katanya sudah memiliki sistem PJJ melalui model yang canggih, yang sudah mapan, dan tidak pernah down lagi. Kenapa harus kembali ke paper test? Ini. Nah, sama saja. Terakhir ini Bapak Ibu, ini ternyata masih belum ditandatangani. Berarti kalau ini disosialisasikan sebagai naskah yang resmi, saya kira belum tepat. Andai kata toh sudah resmi, ini harus dilaksanakan diberi cap dan tanda tangan. Ya mungkin nanti di papernya ada ya, pasti ada. Tapi mestinya di draft di filenya juga ada. Demikian Bapak Ibu saran dari saya. Sekali lagi, karena saya memberikan saran ini karena
tidak bisa hadir langsung dalam rapat untuk hari ini, hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.